wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hadis mursal. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti yaitu hadis mursal, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu hadis dhaif ya. Karena hadis mursal itu sebagian dari hadis dhaif. Baik, kita kenalan dulu ya sama hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah ad-dhaifu huwa ma lam yajma' sifatil qubuli masyrutati fis sahihi wal hasan, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hasan seperti ini. Jadi hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hasan. Baik, kita tarik salah satu hadis dhaif ya, yaitu tentang tidur dan diamnya orang yang sedang berpuasa. Dan ini sangat populer sekali di kalangan masyarakat ya. Oke, baik. Ini contoh hadisnya. As-shaimu fi ibadati wa in kana raqidan ala firasihi, yang artinya orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis riwayat Tamam. Baik. Sanad hadis ini dhaif karena sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah bin Huzaiz bin Muhammad bin Hurun bin Muhammad bin Bakar bin Hilal. Nah, kedua orang ini tidak ditemukan keterangan jati diri mereka dalam kitab Jarh wa Ta'dil, yaitu kitab-kitab yang berisi keterangan tentang cela atau cacat ataupun pujian terhadap para perawi. Ditambah lagi, dalam sanad hadis ini perawi yang bernama Hashim bin Abu Hurairah al-Hashimi, dia seorang perawi yang majhul. Apa itu perawi majhul? Yaitu perawi yang tidak diketahui jati dirinya, gak tahu gitu orangnya tuh yang mana, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul I'tidal, Imam Ukail rahimahullah mengatakan orang ini hadisnya munkar. Seperti itu ya teman-teman. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Hadis palsu antum ikutin. Yang diperintahkannya itu ibadah ya, bukan tidur. Nah, karena ada hadis ini, karena ada hadis yang tadi tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, lalu antum ikutin, nanti antum berpuasa, tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi sampai berbuka. Itu tidak benar ya teman-teman, karena yang disuruhnya itu untuk beribadah, bukan untuk tidur. Selanjutnya, hukum periwayatan hadis dhaif. Nah, hukum periwayatan hadis dhaif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Nah, yang dibolehkan itu dalam masalah hadis-hadis tentang ancaman atau janji ya. Ancaman, janji, dan kisah-kisah itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu dalam perkara akidah dan hukum syara. Itu tidak boleh periwayatan hadis dhaif. Kalau misalkan antum mau mengambil hadis tentang akidah dan atau hukum syara, antum harus menggunakan hadis-hadis yang sahih seperti itu. Nah, bagaimana sih hukum pengamalan hadis dhaif? Yang pertama, tidak dapat diamalkan secara mutlak. Yang kedua, hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Yang ketiga, dapat diamalkan dalam afdhalul amal, yaitu amalan sehari-hari seperti itu. Pembagian hadis dhaif. Nah, pembagian hadis dhaif ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama karena pengguguran sanadnya, dan yang kedua karena cacat perawinya. Nah, pengguguran sanadnya ini ada 5 hadis. Yang pertama hadis mursal, yang kedua hadis munqari, yang ketiga hadis mudhal, yang keempat hadis mu'allaq, yang kelima, maafkan ya teman-teman, yang kelima adalah hadis mudallas. Selanjutnya, karena cacat perawi. Nah, cacat perawi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah karena cacat keadilan si perawinya, dan yang kedua karena cacat kehaditannya. Oke, cacat karena keadilannya ada 3 hadis. Yang pertama, hadis maudhu.
yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga hadis majhul. Ya, cacat kehabitan. Nah, di sini ada 7 hadis. Yang pertama munkar, mu'allal, mudarraj, maqlub, muttarib, muharraf, dan yang terakhir musahhaf. Baik, kita telah mengetahui ya hadis mursal itu ada di bagian cacat karena pengguguran sanadnya. Lalu apa sih yang disebutkan dengan hadis mursal? Hadis mursal adalah ma rafa'ahu tabi'u ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn saghiran kana tabi'u aw kabiran, yang artinya hadis yang dimarfu'kan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah baik berupa perkataan maupun takrir, baik tabi'in itu kecil maupun besar. Nah, menurut ahli fikih dan ahli usul hadis, hadis mursal ini adalah hadis yang perawinya melepaskannya tanpa menjelaskan sahabat yang ia ambil riwayatnya. Sedangkan ahli hadis berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah seperti itu. Selanjutnya, hadis mursal terbagi menjadi 2 bagian nih teman-teman. Yang pertama, hadis mursal sahabi, dan yang kedua, hadis mursal tabi'i. Kita bahas satu-satu ya. Hadis mursal as-sahabi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat kecil seperti Ibnu Abbas dan lain sebagainya yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah, akan tetapi mereka meriwayatkannya dari sahabat yang lain. Nah, hadis ini menilai bahwa mursal sahabi adalah dihukumi sebagai hadis mausul. Hadis mausul itu yang bersambung sanadnya, dan hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah karena semua sahabat bersifat adil sehingga kemajulan mereka tidak berpengaruh negatif. Selanjutnya hadis mursal tabi'i, yaitu hadis yang gugur periwayatannya setelah tabi'in. Kalau tadi sebelum tabi'in, sekarang setelah tabi'in. Seperti salah seorang tabi'in yang mengatakan Rasulullah bersabda begini atau berbuat seperti itu. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum dengan hadis mursal yang ini. Antara lain, yang pertama, boleh berhujjah dengan hadis mursal secara mutlak. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan imam yang lainnya. Yang kedua, boleh berhujjah dengan hadis mursal secara mutlak atau secara keseluruhan. Ini dipegang oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, menjadikan sebagai hujjah apabila ada hadis lain yang menguatkan. Nah, ini dipegang oleh mayoritas ahli hadis. Baik, selanjutnya kita ke contoh hadis mursal ya teman-teman. Salah satunya yaitu hadis tentang doa berpuasa yang sangat familiar sekali ya ketika bulan Ramadan. Itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata hadis ini dhaif, dan dhaifnya itu mursal. Hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Musaddadan haddatsana Hashiman an Husaini an Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Abu Daud menyatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hashim dari Husain dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai berita kepadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berbuka mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini sanadnya lemah lagi mursal ya. Mu'adz bin Zuhrah ini adalah seorang tabi'in yang majhul. Apa itu majhul? Tabi'in yang tidak dikenal. Al-Hafiz Al-Munziri menganggap riwayat ini memiliki ilat karena mursal, yaitu dhaif dari Abi Daud. Jadi, hadis yang tadi itu lemah setidaknya karena 2 hal. Yang pertama, di dalam sanadnya terdalam perawi yang majhul, yaitu Mu'adz bin Zuhrah. Yang kedua, tidak ada sahabat Nabi dalam rantai perawi pada hadis tersebut. Baik, agar mudah dipahami lagi, kita kasih contoh satu lagi ya teman-teman, yaitu an Abdillah bin Abi Zakaria an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Yang artinya dari Abdullah bin Abu Zakaria, dari sahabat Abu Darda berkata, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka baguskanlah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Nah, Imam Abu Dawud menyatakan dalam riwayat hadisnya bahwa Abdullah bin Abu Zakaria tidak pernah bertemu dengan Abu Darda karena tidak hidup dalam masa yang sama seperti itu. Jadi sangat terlihat jelas ya doifnya karena Abu Zakaria ini, karena Abdullah bin Zakaria ini tidak satu masa ya, tidak satu zaman dengan Abu Darda. Jadi kesimpulannya teman-teman, hadis mursal adalah hadis yang dimarfukan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah, baik berupa perkataan maupun takrir, baik itu tabi'in kecil maupun besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.